Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Asyrafil anbiya mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita masih melanjutkan di bahasa yang lalu dari Aqidah Sabihatus Shalah. Ada pada akadu di rumah dunia, ucapannya sudah mempelajari dan Muhammad oleh batin memang Allah berfaham kepada diri mudah-mudahan kita masih dimakan belum membahasnya. Itu asyaratul salih masih tentang syarat-syarat sholat. Adapun syarat ketiga daripada syarat sholat dan 12 syarat sholat dukhulul waqti, masuknya waktu. Zawal syamsil duhri, itu maksudnya waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari dari tengah langit. Ini kan di sana. Belum dari kulli syai'in mithlah, dan sampainya bayangan segala sesuatu mithlahu, seperti sesuatu itu tadi. Bayangan benda seperti bendanya. Zaidan ala istiwa, dalam keadaan lebih atas bayangan waktu istiwa. Lil asri, itu untuk menandakan masuknya sholat asar. Itu sampingnya bayangan benda dengan sama dengan bendanya lebih sedikit, zaidan. Tentu itu lebih dari zilul istiwa, bayangan saat istiwa. Saya sudah berjelaskan kemarin waktu bahas waktu sholat di Zubat. Negeri-negeri yang dilewati oleh khatul istiwa, katul istiwa, itu bayangannya nol ketika istiwa, tidak ada bayangan. Jadi contohnya Pontianak kalau di Indonesia yang terkenal dengan 3 garis katul istiwa itu Pontianak. Maka waktu matahari pas di tengah itu bayangannya nol, tidak ada bayangan. Negeri yang dilewati garis katul istiwa, khatul istiwa. Tapi negeri yang di utara atau di selatan khatul istiwa itu ada bayangannya, meskipun istiwa dia ada sedikit. Maka yang kita lihat di Jawa itu ada di selatan khatul istiwa. Maka itu ada bayangan saat istiwa. Contoh satu benda tingginya 10 cm. Bayangan saat istiwa itu setengah cm, 0,5 cm umpamanya. Maka dikatakan waktu zuhur habis ketika bayangan benda sama dengan benda yang itu selain atau ditambahkan di situ bayangan saat istiwa itu 0,5. Nanti ketika bendanya 10 cm berarti dikatakan waktu asar masuk, waktu zuhur keluar ketika bayangan benda itu 10,5 cm. Karena ditambahkan bayangan saat istiwa. Karena kita berada bukan di khatul istiwa. Dan asli itu asar. Wabuluku syamsi, terbenamnya matahari. Dan maghrib, untuk masuknya waktu maghrib. Maksudnya waktu maghrib ditandakan dengan terbenamnya matahari, maksudnya piringan matahari itu sudah terbenam. Bukan sebagian, bukan di semua, seluruh kursus syamsi piringan matahari itu sudah terbenam.
wa ghurubu syafaqil ahmar lil isya, dan terbenamnya mega merah menandakan waktu isya, untuk isya, untuk isya. Selama ada mega merah di ufuk barat, dan itu maghrib masih ada. Karena mega merah itu adalah berkas cahaya matahari yang barusan tenggelam. Jadi matahari yang tenggelam di mana? Di barat. Untuk mega merah itu adanya di ufuk barat sebagai tanda berkas cahaya matahari yang barusan tenggelam. Mega merah itu hilang, maka maghribnya habis, masuk waktu isya. Fatulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajr shadiq, al-mu'taridi, yang melebar, januban, melebar, januban wa shimalan, selatan dan utara, lil fajri, untuk menandakan waktu fajar, waktu subuh. Waktu subuh itu ditandai dengan fajar shadiq, fajar yang benar, karena ada fajar kadhib. Fajar shadiq itu apa itu? Fajar shadiq itu yang mu'tarid, melebar dari utara ke selatan ke utara, ke utara ke selatan, melebar di ufuk di timur. Sebagaimana mega merah tadi itu berkas cahaya matahari barusan tenggelam. Fajar itu berkas cahaya matahari yang akan terbit. Itu fajar. Sehingga makin lama makin terang. Matahari terbit di mana? Di timur. Maka fajar itu di timur. Berkas cahaya matahari bakal terbit. Di timur melebar ke utara ke selatan. Warna putih itu melebar ke utara ke selatan. Itu fajar. Fajar shadiq. Karena sebelum fajar shadiq ada fajar kadhib, fajar yang dusta, itu garis lurus dari timur ke barat, ke barat ke timur, itu garis kemudian hilang, itu fajar kadhib. Wajibus sholat, maka wajib sholat. Wajib maka sholat biadil awqat, di waktu ini. Wataqdimu alaiha, dan mendahulukan sholat atas waktunya, kalau sengaja ya. Watakhiruha, dan mengakhirkan sholat dari waktunya adalah juga dilakukan sengaja. Min akbaril ma'asi, itu termasuk paling besarnya maksiat. Kalau dia mendahulukan sholat dari waktunya, belum zuhur, sholat zuhur, atau mengakhirkan, itu termasuk paling besarnya maksiat. Kalau dia sengaja sudah tahu bahwa kita sudah masuk, ya apa-apa. Tapi yang tidak sah sholat kita ini ternyata belum masuk waktu, ini harus pulang. Untuk mengakhirkan sholat dari waktunya, itu sudah termasuk dosa besar. Wa'afasus sayyi'at, wa'afasus sayyi'at, ini paling kejinya perbuatan jelek. Sholat sebelum waktunya, setelah keluar waktunya, itu termasuk paling kejinya perbuatan jelek. Paling kejinya kejelekan. Ar-rabi'u satu rumah bana suratir rajuli wa rukbatayhi. Syarat keempat dari syarat sholat adalah menutup apa-apa yang baina suratir rajuli, yang antara usahnya laki-laki, wa rukbatayhi, dan dua lututnya laki-laki. Menutup aurat untuk laki-laki antara pusat dan lutut. Wajami ubadan mar'ati illa wajami ibadan mar'ati illa wajah, dan wajib menutup seluruh badan perempuan kecuali wajahnya, wa kafaya, dan dua telapak
tangannya untuk hubungan aurat dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak lagi ulama apakah wajah dan telapak tangan untuk aurat juga di luar sholat. Terus wajib alaiha wajib atas mar'ah satru juz'in min janibil wajh, menutupi satu bagian dari wajah. Ini apa? Wajib atas perempuan satu juz'in min janibil wajh, apa menutup sebagian dari sisi-sisi wajah. Dan yang wajib itu wajah, ya, yang boleh kelihatan wajah. Tapi wajib bisa menutup sisi-sisinya supaya lebih hati-hati. Sisi-sisi wajah itu ditutup, jangan terlalu lepas wajah. Wal kafain, juga sisi dua telapak tangan. Telapak tangannya perempuan itu biasanya itu ditutup dengan cantolan buku yang lama itu dari cantolan itu supaya menjamin tangannya itu betul-betul telapak tangan. Hanya yang terbuka itu cuma telapak tangan. Kemudian wa mahadaha, apa yang setara yang sejajar dengannya dengan dua telapak tangan. Jawabannya wajib empat dan wajib menutup sisi-sisi lutut kedua lututnya dengan dipas. Wajib alaiha atas turunnya jawab lamin asfal, dan wajib atas laki-laki perempuan menutupi apa yang di sisi tubuh mereka kecuali wajib atas laki dan perempuan menutupi sisi-sisi yang wajib menutupi satu minat jawanib, menutupi dari sisi-sisi. Dari sisi-sisi kecuali dari bawah. Illa min asfal, la min asfal, bukan dari bawah. Ini menutup aurat itu selain dari bawah. Kalau dari bawah kan memang lubang terbuka kan, sarung-sarungnya. Artinya orang yang kelihatan. Saya contohkan, memang ada orang sholat di atas, terus kita yang di bawah tidak sengaja nengok ke atas, itu kelihatan si orang yang di atas itu dari arah bawah, itu tidak batal sholatnya orang itu karena kelihatan dari bawah, itu pengecualian. Tapi kalau kelihatan dari atas, dari samping auratnya itu batal. Contoh dia pakai baju gamis, dia pakai daleman, terus ruku ini kerahnya lebar, terlalu lebar sehingga kelihatan dari orang yang seandainya orang berdiri di depannya itu kelihatan dari arah atas. Itu itu ada cuma dari bawah, lamin asfal. Wajib yakuna satir yang menawi kaya talawil masyarakat, dan wajib apa adanya satirnya, penutupnya itu mencegah hikayatan, peniruan dari warna kulit, mencegah dari meniru warna kulit, maksudnya mencegah daripada
meniru anak kulit yang ini transparan. Dengan penutupnya itu harus tidak boleh menggambarkan warna kulit. Maka tidak sah kalau ditutup tapi transparan, kelihatan terus panjang. Wahyu kurang malbusan, dan penutupnya itu harus malbus, sesuatu yang dipakai. Awal malbusin pada atau selain yang dipakai kalau takfidul matun, maka tidak cukup kegelapan saja. Tidak cukup kegelapan saja, maksudnya dia sholat di kamar dipetangi, pokoknya kata dia kelihatan tidak cukup kegelapan saja, harus berupa malbus, ada yang dipakai, harus berupa jirin, harus berupa ada wujudnya pakaiannya itu yang menutupi, baik dipakai atau tidak dipakai, cuma di mungkin saja. Wabaimatun sohiro, nggak cukup kemah kecil. Ada kemah kecil terus dia masuk di dalam kemah kecil itu dengan alasan menutup aurat tak bisa. Al-khamisu, adapun yang kelima, dari syarat sholat adalah istiqbalul qiblah. Menghadap qiblah dengan sadr, dengan dada. Ilqiyami dalam berdiri, wal qu'udi dan dalam duduk, wabil mankibain dan dengan dua pundak, mu'dhamul badan dan sebagian besar badan. Di awal 5 dalam selain berdiri dan duduk. Bila kita sedang hubul mubah, kecuali apa yang apabila menjadi sangat takut, rasa takut yang mubah. Apa? Kecuali apabila istadha menjadi sangat rasa takut yang membolehkan, yang dibolehkan. Misalnya kayak pangkal balang yumkinuhul istiqbal, dan tidak memungkinkan bagi dia kepada dia apa istiqbal menghadap kiblat. Misalnya maka sholat dari musolli atau si muslim tadi dari pangkal bagaimanapun yang memungkinkan bagi dia, wala ada kali yang tidak ada wajib mengulang, tidak mengulang atasnya. Ya. Hadis yang ke-6, Yaqulul musolli musliman. Syarat yang ke-6, maka hendaknya orang yang sholat itu muslim, maka tidak sah sholat dari orang kafir, dari orang murtad, maka tetap wajib menghormati sholatnya yang ditinggalkan selama murtad. Untuk muslim yang tidak sholat, lagi tobat, wajib digunakan dengan kecuali itu nafkah, makan minum itu orang. Yang ketujuh, ayat guna akilan. Tidak ada siapa muslim itu akil dalam berakal sehat. Kalau majnun masubi maka orang gila, dan anak kecil ada di lagi majlis yang belum sampai usia 6 la sholat al-imam, tidak ada kewajiban sholat atas mereka berdua.
Asamin yang ke-8, takun al-mar'atu naqiyatan minal haidi wal nifas. Hendaknya ada siapa perempuan itu suci dari haid dan nifas. Kalau itu ada puasa sebab orang haid dan nifas tatasiru sholatuma tidak sah kedua walau qada alimah, tidak sah pula qada atas haid nifas wajib qada. Berpuasa wajib qada, bersolat. Indah pula waktu. Lalu jika masuk apa waktu sholat, wajah tohir untuk sedangkan si perempuan yang dalam keadaan suci, itu bermaniknya. Dalam keadaan suci. Jika masuk waktu wajah tohir, masuk waktu sholat dalam keadaan suci si perempuan itu. Fatara alaiha itu, lalu datang tiba-tiba atasnya haid wa nifasu, dan nifas badan matama yasau, setelah berlalu apa yang mencukupi wajibat sholat kewajiban dekat sholat itu wajib alaihi qada'u, maka wajib mengqada si perempuan tadi. Wajib mengqada sholat itu. Yang sudah kita singgung bersama Lumanikman. Ini apa? Kalau apa? Kalau masuk waktu sholat dia suci, terus tiba-tiba datang haidnya, sedangkan tadi itu seandainya dia sholat nututi, tapi dia belum sholat, tiba-tiba sampai datang haidnya, maka nanti umpama zuhur, maka nanti setelah apa? Suci dari haidnya dia wajib mengqada sholat zuhur. Zuhurnya hari itu saja. Ya. Sholat hari itu saja, zuhur saja yang diqada yang hari itu. Zuhur hari itu, bukan zuhur tiap hari. Terus Wajang koto al-haid wa nifasu walam yaud, dan jika terputus haid dan nifasnya dan tidak kembali, paling ada waktu subuh jika ada apa terputusnya haid tadi itu di waktu subuh atau zuhur atau zuhuri atau maghrib atau waktu maghrib, walau bagi minum kontra insyaallah, meskipun tersisa atau jika tersisa darinya di maghrib, Masya Allah, sesuatu yang dikasih leluasan oleh Allah Ta'ala. Walau bagi minum qadar Masya Allah Akbar, seandainya tersisa dari waktu sholat itu, waktu dia datang ya, dia waktu sholat subuh atau zuhur atau maghrib suci. Di waktu maghrib, di waktu apa? Zuhur, subuh atau zuhur atau maghrib. Walau bagi minum qadar mayasa Allahu Akbar, meskipun yang tersisa dari waktu itu cuma sekedar apa yang cukup untuk takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, keluar waktu. Wajib qada dzalik, maka wajib mengqada salat itu. Maka wajib mengqada salat maghribnya, subuhnya atau zuhurnya kalau dia sucinya di akhir waktu maghrib atau zuhur atau subuh. Wajib qada'i karena dia masih nututi meskipun Allahu Akbar. Terus wajib qada dzalika fardhu, maka wajib bagi dia mengqada fardhu itu. Wahingga waktu asar, jika dia ada di waktu asar, ini terputusnya penghalang sholat itu di waktu asar, awil isya atau di waktu isya,
walau baqiya minhu qadru ma yasau Allahu akbar, meskipun tersisa darinya kesekedar orang yang cukup mengucapkan Allahu akbar. Wajib qadru fardhu, maka wajib mengqadai itu fardu zuhur tadi, waladhi qoblah fardu asar tadi, dan yang sebelumnya yaitu wa zuhur wal maghrib, awal maghrib itu zuhur atau maghrib. Kalau ada penghalang sholatnya itu hilang, jadi gampangnya adalah ada perempuan yang suci dari haidnya di waktu akhir waktu isya atau akhir waktu asar, maka dia wajib mengqadai zuhur dan asar, maghrib dan isya, karena waktu asar adalah waktu darurat untuk zuhur, waktu isya waktu darurat untuk maghrib ketika menjamak. Tasik yang ke-9, rukun ke-9, syarat 9 sholat. Ayat taqidah anna sholat al-mafruḍah allati yusalliha fardhu min mengira-ngirakan. Tasik ayat taqidah sholat mafruḍah yusalliha fardhu, jadi meyakini bahwa sholat yang dikerjakan, yang diwajibkan, yang dia sedang sholat itu adalah fardu. Faman taqada sunnah, maka siapa yang meyakininya sunnah, atau khala qalbu anil aqidatain, atau kosong hatinya dari salah satu dari dua keyakinan tadi, tidak fardu tidak sunnah, maka apa? Kau tasyakkukun, kau tasyakkaka kau tasyakkaka atau tasyakka atau ragu fil fardhah, ragu tentang kefarduan sholat yang dia kerjakan, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Al-ashiru, syarat ke-10, ala yataqidah ruknan min arkaniyah sunnah, tidak meyakini bahwa salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat itu sunnah. Wa man taqada, maka siapa yang meyakini sunnah, rukun-rukun tadi diyakini bahwa rukun itu sunnah, furudan au khalaqal mu'allaqatain aqidatain, yang ke-10 apa? Tidak meyakini salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat itu sunnah. Faman taqada furudan, siapa yang meyakini arkan rukun-rukunnya sholat itu fardu semua, atau gerakan-gerakan sholat itu semuanya fardu, au khala qalbu, atau kosong hatinya dari anil aqidatain, dari dua keyakinan tadi, tidak meyakini gerak-gerakannya itu sunnah atau fardu, au tasyakkaka, atau ragu bil fardhiyah, dalam kefarduan rukun-rukun sholat tadi. Wa taqada sunnatan min sunani sholat, atau dia meyakini salah satu sunnah dari sunnah sholat itu fardu, sholat sholatuhu, maka sah sholatnya. Kita meyakini sebagian sholat ini ada yang fardu, rukunnya ada yang sunnah, itu boleh. Tidak boleh tadi meyakini salah satu rukunnya sholat itu fardu, itu tidak boleh. Yang ke kalau sunnah teman, sunnah Nabi SAW, dia meyakini satu sunnahnya sholat. Kita pada sunnah Nabi SAW, jadi atau meyakini salah satu sunnah sholat itu fardu, maka sah. Jadi kalau sebaliknya tidak apa-apa, sunnahnya diyakini fardu, tapi kalau fardunya diyakini sunnah, itu tidak boleh, sah tidak sah, itu kosong hatinya.
daripada kefarduan atau kesunahan gerak-gerakan sholat itu sah. Al-hadi asyar, syarat ke-11, ijtinabu mubtilatis sholah, menjauhi hal yang membatalkan sholat. Ya. Yang ke-11 apa? Menjauhkan diri dari yang membatalkan sholat di seluruh sholatnya, fi jami'i sholatihi. Terus yang ke-12, yang ke-11, ijtihabu mubtilatis sholat al-atiyah fi jami'i sholatihi, menjauhkan diri dari hal-hal membatalkan sholat al-atiyah yang akan datang nanti, pembahasan hal yang membatalkan sholat dalam seluruh sholatnya. Al-thani asyar, syarat sholat ke-12, ma'rifatu kaifiyatiyah, mengetahui tata cara sholat, dayarifa amalaha, dengan mengetahui amal-amalnya sholat, perbuatan-perbuatan sholat, wa tartiba, dan tartibnya sholat, kama ya'ti, sebagaimana akan datang. Wa ma'arkanu sholat wa tis'ata asyar, karena berukun sholat maka 19. Ya. Rukun sholat ada 19. 19 ini dengan menjadikan tumakninah itu rukun sendiri. Dan dengan menghitung 2 sujud itu 2 rukun, maka 19. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Fanya.